Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi ba'athahu bil haqqi basiran wa nadhira. وداعي الحق بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Hadirin wal hadirat jamaah tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah, puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kekuatan keimanan, sehingga kita mampu melaksanakan ibadah saum Ramadan. Dan insya Allah pada malam hari ini kita dilanjutkan dengan ibadah tarawih berjamaah. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan puasa saum Ramadan di tahun ini menjadi saum Ramadan yang terbaik dari sekian Ramadan yang telah kita tunaikan. Hadirin hadirat jamaah tarawih rahimakumullah, kita langsung saja masuk ke dalam materi yang dimana apabila kita berbicara mengenai kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, ketika berbicara kenikmatan maka banyak sekali kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, mulai dari sehatnya, iman serta Islamnya, serta dalam keistiqomahan. Maka salah satu bukti nikmat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak pernah khawatir terhadap rezeki yang Allah berikan kepada kita. Maka di dalam hal ini ada kisah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam akan meninggalkan anak dan istrinya di padang yang tandus. Maka sempat terbesit di dalam hati Nabi Ibrahim alaihissalam mengenai rezeki yang akan Allah berikan terhadap anak dan istrinya. Bagaimana cara Allah untuk mengingatkan Nabi Ibrahim alaihissalam? Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk memecahkan sebuah batu yang sangat besar. Maka Nabi Ibrahim melaksanakannya. Begitu dicoba, terus berulang kali dicoba, dan akhirnya batu yang besar itu terpecah belah. Maka ada fenomena yang sangat menarik, fenomena yang sangat luar biasa. Ternyata di dalam batu yang sangat keras itu hiduplah ulat kecil yang dapat mampu hidup di dalam batu yang sangat besar. Di situ Nabi Ibrahim alaihissalam tersadar, bagaimana bisa seekor ulat yang kecil bisa hidup di dalam batu yang besar. Maka dari situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahu rizquha." Maka kita tidak boleh berprasangka buruk terhadap rezeki yang akan Allah berikan. Karena seluruh makhluk di bumi ini Allah telah jamin rezekinya, tak terkecuali binatang melata sekalipun. Maka Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak bersyukur terhadap nikmat kecil, maka bisa jadi ia tidak akan mampu untuk bersyukur terhadap nikmat Allah yang besar. Di hadis lain Rasulullah SAW bersabda, sababaka qabla haramik. Maka bentuk rasa syukur kita adalah memaksimalkan masa muda. Bagaimana cara memaksimalkan masa muda? Yang pertama, masa muda itu adalah masa keemasan. Maka Allah jamin bagi orang-orang yang muda, para remaja, akan diberikan naungan ketika nanti di akhirat kelak. Yang pertama adalah pemuda warajulun qalbuhun mu'allaqun fil masajid. Pemuda yang di dalam hatinya selalu terpaut ke masjid, selalu rindu ke masjid, selalu ingin memakmurkan masjid. Lalu yang kedua, wasya'bun nasya'a ibadati rabbi. Pemuda yang tumbuh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk para pemuda, khususnya para remaja, maka maksimalkanlah masa itu.
Lalu yang kedua kata Rasulullah, wasihata qabla saqami. Maka maksimalkanlah rezeki sehat yang telah Allah berikan. Maka orang-orang yang hari ini sakit, begitu dia memikirkan sangat berharganya sehat. Maka Ibnu Qayyim al-Jauzi berkata, jika ingin melihat betapa berharganya kesehatan, maka diibaratkan oleh Imam Ibnu Jauzi, ketika orang sakit melihat orang sehat itu seperti diberikan mahkota yang sangat indah. Itu saking berharganya masa kesehatan itu. Lalu di hadis yang ketiga, waginaka qabla fakrik. Bagi yang mereka Allah lebihkan hartanya, bagi yang mereka Allah titipkan hartanya, maka segerakanlah keluarkanlah zakatnya, keluarkanlah sedekahnya. Karena ada sebagian orang-orang yang Allah firmankan, wa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Maka kelak Bapak dan Ibu, ada orang-orang yang ketika sakaratul mautnya, bahkan kengerian di dalam kubur, dia meminta kepada Allah, ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sebentar saja, menunda kematianku sekejap saja, sesaat saja. Fasaddaqa, aku ingin bersedekah ya Allah. Maka ini saking berharganya ketika Allah titipkan harta kepada kita, saking berharganya sedekah kita meminta kepada Allah untuk dihidupkan kembali. Lalu di hadis yang keempat, wa faraqika qabla suglik. Maka ketika kita diberikan Allah masa luang, maka manfaatkanlah dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada dua hal yang bisa melalaikan kita. Yang pertama adalah kesehatan dan yang kedua adalah waktu luang. Dan yang terakhir hadirin wa hadirat, wal hayata qabla mautik. Maka ketika kita masih diberikan nafas oleh Allah, dibangunkan di pagi hari, maka maksimalkanlah masa-masa itu, karena esok belum tentu Allah memberikan kita kesempatan untuk hidup. Mudah-mudahan pembahasan yang singkat ini ada manfaat dan guna bagi kita semua. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kuatkan iman kita serta Allah berikan kekuatan kita untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.